Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Yesaya 66 ayat yang ke-13. Tertulis demikian: Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sama pentingnya seperti peran seorang ayah, ibu mempunyai peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anaknya. Dalam situasi dunia saat ini, di mana perceraian meningkat karena ketiadaan komitmen yang kuat dari pasangan yang menikah, banyak anak yang menjadi korban dari situasi dan keadaan ini. Anak-anak membutuhkan kedua orang tuanya, bukan salah satu saja. Ibu yang baik sangat berperan pada kehidupan anak sejak dari bayi hingga dewasa. Bagi saudara yang tidak mempunyai figur ibu yang baik, ayat ini mungkin terdengar aneh. Tapi mari ambil maknanya yang penting buat setiap kita, yaitu bahwa Tuhan sangat mengasihi dan peduli kepada kita. Dia menghiburkan hati kita yang susah dan menguatkan kita kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesaya pasal 40-66 merupakan nubuatan untuk bangsa Israel yang berada dalam pembuangan di Babel. Peristiwa itu belum terjadi ketika nubuat itu disampaikan. Tapi Yesaya sudah melihat bahwa suatu saat umat Tuhan akan diangkut ke sana. Dan ia menuliskan apa yang ia terima dari Tuhan, bahwa Tuhan akan menghiburkan mereka. Bahkan lebih daripada itu, dalam Yesaya 49 ayat 15 tertulis, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Tuhan tidak pernah melupakan umatnya yang ia kasihi dengan kasih yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks kehidupan kita sekarang ini, firman Tuhan masih relevan dan berlaku bagi kita. Sebab firman Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Perjalanan hidup kita diwarnai dengan pergumulan rohani. Kita memikul salib Kristus, menyangkali diri, dan mengalami berbagai hal yang mungkin sulit, membuat kita lelah, tidak berdaya, atau sedih. Tapi ketahuilah saudara, ada Tuhan yang selalu menghibur kita. Dia tidak pernah melupakan kita. Dalam Yohanes 14 ayat 26 Tuhan Yesus berkata, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kepada kita semua yang percaya, Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk menghibur dan menguatkan kita secara rohani. Roh Kudus menjadi meterai dari perjanjian kasih Tuhan yang kekal atas kita. Ia menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur selalu karena kita punya Tuhan yang sangat baik, yang tidak pernah melupakan dan selalu menghibur kita di setiap saat dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Dalam situasi pandemi sekarang ini, saudara, Tuhanlah yang menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita. Ketahuilah, Tuhan tidak pernah melupakan saudara dan saya. Kita mungkin merasakan sendirian, merasa takut, khawatir, atau cemas. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Ia selalu ada bagi kita dan memberikan kita penghiburan. Malam ini saudara, mari kita beristirahat dalam kasih dan penghiburan dari Tuhan. Kita kuat karena Tuhan. Kita bersemangat karena Tuhan, dan kita tenang karena penghiburan dari Tuhan. Mari kita berdoa, saudara.
Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu. Engkau telah menolong kami melewati hari ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih untuk segala berkat dan perlindungan Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu bagi kami. Malam ini kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Engkau tidak pernah melupakan kami. Tapi Engkau selalu ingat akan kami. Dan Engkau menghiburkan kami ya Tuhan. Di saat kami tidak berdaya, kami lelah, kami putus asa. Ada Engkau ya Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Kami bersyukur ya Tuhan, di sepanjang perjalanan hidup kami ini, ada Engkau yang selalu bersama-sama dengan kami. Engkau yang menopang kami hari lepas hari. Kami kuat saat ini karena Tuhan. Kami ada karena kemurahan Tuhan. Teruslah ya Tuhan berkarya dalam hidup kami. Limpahkanlah kekuatan-Mu. Limpahkanlah sukacita-Mu dalam hati kami, sehingga kami terus bersemangat dan bersukacita dalam menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Lindungi kami di sepanjang malam hari ini, berkati kami dalam istirahat kami, berikan kami tidur yang nyenyak ya Tuhan, dan bangunkan kembali dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami mengerjakan perkara-perkara yang berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa untuk yang sedang sakit, jamahlah ya Tuhan dan sembuhkanlah. Yang putus asa Tuhan kuatkan kembali, bangkitkan iman dan pengharapan mereka. Yang terikat dengan kuasa kegelapan, saat ini terlepas dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sedang mengalami pergumulan dan persoalan dalam hidup, kami berdoa agar Tuhan memberikan jalan keluar dan pertolongan yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dan serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.